Yo guys, orang-orang kreatif yang sukanya pada ngegas, balik lagi di channel desain yang paling terbaik sekali banget. Apalagi kalau bukan channel Abib Nuansa, channelnya para pembelajar desain. Oke, di video kali ini episode ke-10 edukasi desain yang bicara. Saya bakal menghadirkan satu konten yang baru, yang segar, yaitu konten review desain parpol atau review desain partai politik. Kedepannya juga bakal ngebahas review desain politik secara umum. Terima kasih sebelumnya saya ucapin buat teman-teman yang udah nonton video-video saya, dan terima kasih spesial buat senior saya Bang Hoki yang udah ngasih saran, ngasih masukan buat saya untuk bawain konten ini, review desain politik. Oke guys, sebenarnya saya bingung di awal saya bakal nge-review desain punya siapa, tapi saya ternyata inget kalau di akhir tahun yang lalu saya pernah dikirimi sama teman saya, yaitu satu grafik standar manual atau GSM dari salah satu partai yang baru aja lahir di Indonesia. Ya, teman saya ini sekarang jadi salah satu pengurus di wilayahnya. Oke, partai apa itu guys? Yaitu Partai Gelora Indonesia atau Gelombang Rakyat Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu, partai ini baru aja lahir, baru aja diresmikan, baru aja disahkan oleh Kemenkumham pada bulan Juli yang lalu, Juli 2020. Ya, di tengah krisis global, di tengah pandemi COVID-19, kita doakan semoga partai yang baru aja lahir, baru aja disahkan ini bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Indonesia. Amin. Oh iya, teman-teman yang belum tahu, pengurus nasionalnya atau pimpinan nasionalnya itu ada Bapak Anies Mata, kemudian Bang Fahri Hamzah juga ada di dalamnya, kemudian Deddy Mizwar juga ada di dalamnya, dan lain-lain. Oke guys, kita langsung aja tanpa berlama-lama kita review desain dari Partai Gelora Indonesia. Check it out. Oke, itu dia guys, di monitor sudah bisa kalian lihat ada logo dari Partai Gelora Indonesia, dan ini brand identity atau identitas merek, atau istilah lainnya GSM, grafik standar manual, pedoman identitas visual atau branding guidelines-nya dari Partai Gelora Indonesia. Nah, Gelora Indonesia ini logonya dan juga GSM-nya didesain oleh Mas Aryadi Arnas atau Mas Ayas. Beliau ini berasal dari Makassar tapi tinggalnya sekarang di Malang. Oke, secara sekilas kita bisa lihat ya, warnanya cerah ini, birunya ada biru turkis ini, biru turkis atau biru Tosca ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya belum pernah ada ya yang pakai warna biru turkis ini atau biru Tosca ini. Paling warnanya ada biru tua, biru dongker gitu-gitu ya yang pernah dipakai. Tapi ini unik sih, memiliki kekhasan tersendiri. Oke, kita langsung aja masuk di pembahasan. Yang pertama ada filosofi atau maknanya. Karena biasanya orang ketika ngelihat satu desain, apakah itu logo atau yang lainnya, ilustrasi, pasti yang ditanyain adalah filosofinya atau maknanya atau artinya. Apa sih artinya? Oke, kita masuk langsung aja. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk ombak ya maksudnya, atau gelombang. Yang kedua ini adalah bentuk orang, yaitu artinya adalah rakyat. Nah, ini birunya ini adalah orang. Kemudian adalah Garuda Indonesia, burung Garuda Indonesia ini. Kemudian bulan sabit maknanya adalah era atau waktu gitu ya. Kemudian yang lingkaran ini atau bulat maknanya adalah bumi. Ini dia filosofi atau makna yang bisa teman-teman pahami dari logo Gelora Indonesia ini. Kemudian sebelah kanannya ada thumbnails atau sketsa logonya. Jadi
thumbnails atau sketsa logo ini adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan, harus dilalui oleh seorang desainer logo ketika mendesain sebuah logo. Kalau teman-teman belum tahu apa aja tahapan dalam mendesain logo, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, episode ke-9, judulnya tahapan mendesain logo. Ya, yang pertama ada riset dan analisa, kemudian yang kedua ada thumbnails, ya seperti ini, dan lain-lain dan seterusnya. Ya, ini dibuat dengan tangan di atas kertas sehingga banyak opsi-opsi yang digambar sampai menciptakan satu logo yang relevan dengan partai tersebut. Kemudian berikutnya ada konstruksi logo atau bangunan dari logo Gelora Indonesia ini. Ya, logo ini didesain dengan logo grid atau golden ratio sehingga bentuknya terlihat lebih proporsional, lebih rapi, lebih kokoh gitu ya. Ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Ini ya, sepertinya yang ini dari sketsa logonya kemudian dibentuk seperti ini dengan warna-warna, dan tentunya ada makna dari setiap warnanya ini guys. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin ada yang udah tahu, kalau banyak yang bilang ya logo Gelora Indonesia, logo partai ini, banyak yang bilang kalau logonya itu mirip atau logonya itu plagiat dari logo-logo yang udah ada sebelumnya. Misalnya seperti logo Perindo, Partai Perindo, atau logo Pepsi ya. Tapi kalau saya riset, saya analisa, saya bandingkan, saya sejajarkan dengan logo-logo yang dibilang mirip tadi, ternyata ya tidak mirip, ya tidak plagiat, tidak jiplak gitu. Kalau secara bentuk bulat, ya banyak logo yang bulat. Karena di Indonesia ini partai, yang namanya partai atau lembaga-lembaga politik, paling ya bentuknya gitu-gitu aja. Apakah itu kotak atau itu lingkaran atau itu seperti perisai atau emblem, ya gitu-gitu aja. Karena memang unsur-unsur di dalamnya saya lihat berbeda, bentuk-bentuk unsur atau ornamen atau bentuk logonya itu berbeda, jelas-jelas berbeda gitu. Ya, kita masuk di selanjutnya itu color system. Sini ada pewarnaannya ya. Ini ada warna Tosca, kemudian red, ada blue, ada black, ada white. Mungkin yang kurang di sini adalah makna dari setiap warna. Misalnya bisa dicantumkan kalau biru itu kepercayaan, kedalaman, ketenangan, dan seterusnya. Merah itu adalah keberanian, semangat, dan lain sebagainya ya. Ini sebelah kanannya ada apps icons atau aplikasi, icon aplikasi ya dari smartphone. Karena di era ini, di zaman ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media digital ya. Jadi harus masuk ke dunia digital, sehingga Partai Gelora sudah menciptakan ini icon aplikasinya, dan kayaknya juga udah launching ya aplikasi Partai Gelora Indonesia, bisa teman-teman cari sendiri ya. Kemudian ini ada kode-kode warnanya. Kalau menggunakan aplikasi atau software desain seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, atau Photoshop, itu bisa dilihat kode-kodenya, disesuaikan. Kemudian ini 3D logo, tampilan 3D logo, kemudian flat logonya seperti ini. Tapi menurut saya pribadi ini kurang terlihat perbedaannya ya, kayak sama aja gitu. Harusnya yang 3D logo ini dibuat seperti bentuk emboss, jadi seperti timbul, sehingga kesan 3D-nya muncul. Kalau di sini dia hanya dikasih efek gradasi antara gelap dan terang gitu. Oke, selanjutnya yaitu font, huruf atau tipografinya menggunakan font Gotham Black ya. Tulisan Gelora Indonesianya ini menggunakan font Gotham Black. Selanjutnya adalah personal gears-nya atau desain mockup, penerapannya ya. Ini dia ketika tampilannya dilihat di smartphone.
Kemudian ini penerapan di merchandise, ada topi, ada ini jam, kemudian ada gelang ya, kemudian ini ada mug, pin dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat, ini dia di seragam di PDH, lengan panjang, kemeja lengan panjang. Kita lanjutkan, ini ada jas, kemudian kaos berkerah, kemudian jaket yang stylenya bomber ya. Kemudian ini PDH, kemeja lengan pendeknya, ini kaosnya seperti ini, dan ini ada yang sudah tampilannya tercetak seperti ini. Ini foto-foto para pengurus partainya. Kemudian selanjutnya ada desain indoors outdoors ya, kebutuhan untuk di ruangan maupun di luar ruangan. Ini ada bendera untuk di meja, kemudian ini ada booth untuk stand ya, ketika ada event gitu. Ini ada benderanya, mock up-nya, ini ada banner mock up, atau bisa juga ini poster ya. Kemudian ini ada backdrop, biasanya untuk jadi background foto di acara-acara atau event-event yang ada. Kemudian ini desain stage-nya, desain panggungnya dengan sudah ada backdrop-nya dan podiumnya. Sudah lumayan lengkap ini guys, GSM-nya. Kemudian ini ada mobil, branding mobil ya. Bahkan branding pesawat udah ada. Kemudian ada stationery, keperluan untuk surat menyurat. Ini ada suratnya, ada header footernya. Kemudian ini desain tampilan untuk amplopnya, amplop suratnya. Kemudian ada juga cover untuk map. Dan ini penggunaan logo yang benar dari mulai Dewan Pimpinan Nasional sampai Dewan Pimpinan Daerah. Jadi tata letaknya seperti ini. Ketika medianya memanjang ke samping, tata letaknya seperti ini teman-teman semua. Ini ada name tag untuk event sepertinya ya. Jadi panduannya cukup lengkap ini teman-teman semua. Ini adalah poster untuk event ya, ketika ada acara. Desainnya sangat menarik, simple tapi ya menarik ya, jelas gitu pesannya. Kemudian ini kartu nama, ada juga umbul-umbul dengan warna-warna khas dari Partai Gelora Indonesia, yaitu biru turkis, ada merah, ada putih ya. Ya ini terakhir sepertinya ya, benar ini yang terakhir. Ada penggunaan logo yang benar dan salah ya. Ini yang benar seperti ini penggunaannya, dan yang nggak boleh adalah divariasi sesuai ya atau semau yang ngedesain gitu ya. Padahal ini sudah ada branding guidelines-nya atau pedoman identitas visualnya. Nah, mungkin itu guys review desain politik kita pada kesempatan kali ini. Barangkali pesannya buat teman-teman pengurus Gelora Indonesia, kalau ini bisa diterapkan di semua daerah, pedoman identitas visualnya ini digunakan sebaik mungkin, maka brand secara visual dari Partai Gelora Indonesia ini akan kuat. Dan perlu teman-teman ketahui semua, bukan berarti saya berpihak kepada Partai Gelora Indonesia ya, bukan. Tapi kalau teman-teman semua ada yang pengen ngirim GSM atau grafik standar manual atau branding guidelines dari partai politik yang lain, kalau teman-teman semua adalah pengurus partai politik, silahkan kirim ke saya, atau lembaga politik secara umumnya bisa kirim ke saya, nanti bakalan saya review. Oke guys, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, sebagai wawasan dan informasi buat kita semua. Kalau ada kritik dan saran bisa tulis di
kolom komentar di bawah. Dan kita bertemu di video-video berikutnya. Terakhir, tak perlu banyak kata untuk mengungkapkan rasa, cukuplah desain yang bicara.